Perkenalkan, nama saya Nanda Fahriadi Jaksa dari kelas TI 4308 dengan NIM 120.119.4079. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk domestik bruto yang ada di Indonesia. Latar belakang permasalahannya yang pertama adalah antara tahun 1965 dan 1997, perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir 7%. Pencapaian ini memampukan perekonomian Indonesia bertumbuh dari peringkat negara berpendapatan rendah masuk ke dalam negara kategori berpendapatan menengah ke bawah. Namun, krisis finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif bagi perekonomian di Indonesia. Dampak ini menyebabkan kontraksi produk domestik bruto atau PDB sebesar 13,6% pada tahun 1998 dan pertumbuhan yang sangat terbatas plus 0,3% pada tahun 1999. Krisis tersebut mengguncang fondasi ekonomi dan politik Indonesia dan menjadi awal sebuah era baru yang penuh dengan tantangan dan peluang. Pertumbuhan PDB di Indonesia menunjukkan loyalitas yang tinggi antara tahun 1960 dan 1990. Tetapi loyalitas sepertinya hilang pada tahun 1990. Waktu pertumbuhan PDB menjadi jauh lebih konsisten dengan pengecualian krisis keuangan Asia pada periode 1997 dan 1999. Yang sebenarnya terlihat di sini adalah munculnya kelas menengah sebagai kekuatan konsumen yang sangat besar dan yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia menjadi lebih baik konsisten setelah tahun 1990. Maka dari itu, ekonomi Indonesia jadi kurang bergantung pada perubahan harga komoditas yang bergejolak di pasar internasional. Namun, meskipun loyalitas berkurang, dari tahun ke tahun, harga komoditas masih tetap mempengaruhi tren jangka panjang PDB Indonesia. Maka dari itu, kita bisa melihat tren peningkatan antara tahun 2000 hingga 2011. Pada tahun 2000, terjadi banyaknya permintaan komoditas, namun perlambatan akselerasi moderat dan stagnasi di periode 2011 dan 2020. Pembahasan pada kali ini adalah, namun, walaupun sempat mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak krisis ekonomi Asia atau finansial Asia dan era boom komoditas pada tahun 2000-an, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah peluang yang terlewatkan, karena pemerintah Indonesia gagal mengurangi ketergantungan negaranya terhadap ekspor komoditas yang menengah. Ekspor komoditas yang mentah. Maka ketika harga komoditas merosot setelah 2011, ekspansi ekonomi Indonesia mulai ikut melambat. Antara tahun 2011 hingga 2015, suatu periode perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan pertumbuhan PDB turun di bawah 5,0% tahun ke tahun. Sebuah perlambatan yang memprihatinkan. Penurunan ekonomi global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif terbatas pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Pada tahun 2009, pertumbuhan PDB Indonesia turun menjadi plus 4,6%, yang berarti bahwa level pertumbuhan PDB di Indonesia malah merupakan salah satu yang terbaik di seluruh dunia pada tahun itu, dan memiliki peringkat tertinggi ketiga di antara negara-negara dengan perekonomian besar yang tergabung di dalam grup G20. Jadi, meskipun terjadi gejolak global yang sangat parah yang menyebabkan terjunnya pedagang dan investasi global, ekonomi Indonesia masih sempat tumbuh pada level yang mengagumkan pada tahun 2009. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah setelah krisis finansial Asia di periode 2000 hingga 2004, pemulihan ekonomi Indonesia terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6% per tahun. Pertumbuhan PDB yang kedua adalah pertumbuhan PDB sempat berakselerasi dengan pengecualian pada tahun 2019, waktu yaitu akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global. Yang ketiga adalah terjadinya arus modal keluar dari Indonesia
maka pertumbuhan PDB Indonesia jatuh sampai 4,6%, sebuah angka yang sebenarnya masih mengagumkan. Yang keempat adalah periode pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan antara tahun 2000 dan 2011. Itu terutama disebabkan oleh hal yang saling terkait. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.